Bad boys, what you gonna do when they come for you. Check to check, hello to hello, welcome to welcome, back to back. Oke, kali ini kita akan membahas kembali film yang bergenre action komedi yang diperankan oleh Will Smith dan Martin Lawrence. Kali ini mereka berdua ditugaskan untuk menyelidiki kasus tentang peredaran ekstasi di Florida oleh kartel narkoboy dari Kuba. Tanpa bertele-tele, ini dia Bad Boys 2. Berdung dung dung ding 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 teradak ding dis. Scene diawali dari sebuah kapal yang sedang membuang peti mati dan dijemput oleh sebuah speedboat. Dan speedboat tersebut ketahuan oleh Coast Guard dan terjadilah pengejaran. Namun Coast Guard tak berhasil menangkap speedboat tersebut. Setelah Coast Guard mundur, orang-orang di speedboat tadi melakukan transaksi peti mati dengan sebuah kapal yang ternyata peti mati tersebut berisi ribuan butir ekstasi. $150 million on my dope is on the way. Here's your delivery payment. Kapal tersebut lalu menuju ke sebuah pulau yang di pulau tersebut sedang berlangsung upacara yang biasa dilakukan oleh KKK. Nah, KKK adalah atau KKK adalah sebuah klan atau organisasi kulit putih yang mendukung supremasi untuk kulit putih. Lengkapnya cari aja langsung bosku di Google, jangan malas. Dan KKK itu berhubungan dengan peredaran ekstasi di scene awal. Saat sedang menyerukan white power, lalu Mike dan Marcus yang sedang menyamar menggunakan kostum yang sama menodong mereka dan saat salah satu anggota klan tertembak oleh Mike, SWAT pun masuk dan mulai menembaki anggota klan dan membantu Mike dan Marcus menangkap anggota klan itu. Scene berlanjut di sebuah bar atau diskotik yang menjual ekstasi yang sama saat penangkapan anggota klan. Scene berlanjut di sebuah bar yang menjual ekstasi yang sama saat penangkapan anggota klan. Bar tersebut dimiliki oleh orang Rusia yang bernama Alexei dan rekannya Joseph. Dan ini Sid. Sid ini adiknya si Marcus dan seorang agen DEA. Di sini Sid dan Alexei sedang bertransaksi. Alexei menyerahkan pembayaran untuk ekstasi yang dia beli tadi ke supplier ekstasi yang bernama Johnny Tapia. Namun karena Alexei ingin untung banyak, dia mengkhianati transaksi dan menyuruh sekelompok geng Haiti untuk mengambil uang itu kembali yang bernilai $3 juta. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dan geng Haiti tersebut gagal untuk mendapatkan uangnya. Dan lanjut ke istananya si Johnny. Di sini Johnny sedang marah-marah karena uangnya dimakan oleh tikus dan menyuruh anak buahnya untuk membersihkannya karena uang-uang tersebut akan dikirim ke Kuba. Carlos, this is a stupid fucking problem that the rats eat my money before I can get it to Cuba. Lalu Mike dan Marcus pergi ke salah satu informan mereka yang memiliki toko spiritual untuk mencari di mana geng Haiti itu tinggal. Jesus is the way, my brother. Step inside. You in my shop, stop! Stop! He lives in a pink house, 8 blocks from here, on Coral Street. Setelah dapat, Mike dan Marcus langsung OTW. Police! Who that? Devil! Who's asking? Devil! He's not welcome here! You got to call yourself the devil in his house! Shit! Sesampainya di markas geng itu, terjadilah aksi tembak-menembak yang dimenangkan oleh Mike dan Marcus. Dan hanya menyisakan satu orang dari geng Haiti yang masih hidup. Orang itu memberitahu mereka bahwa semua bukti ada di sebuah kamera. Hey, look here, man. You tell me who was driving the black Suburban, huh? Oh, he don't know nothing. Oh, shit. Suspects can't say shit. Lalu Mike dan Marcus mengambil kamera itu dan pergi ke toko elektronik untuk membongkar semuanya. Sesampai di markas, ketemu lagi sama tahanan hacker yang sekarang udah bebas dan kerja untuk polisi Miami. Donna Maria Tapia, mother of Hector Juan Carlos Tapia, who dumbass officers like you fired. Yeah, use your computer brain and tap the phone. Dan dia menyadap salah satu HP dari anak buah Johnny yang sedang menelpon perusahaan pembasmi hama. Hello? This
the pest control? Gotta weigh in. Illegal. Gotta put a word. Y'all wanna kill roaches? We're gonna go in a couple gypsy wires, find out what Tapia's up to. Mike dan Marcus pun pergi ke perusahaan itu dan menyamar sebagai karyawan di sana untuk menyusup ke istananya Johnny untuk membasmi tikus-tikus yang makan uangnya si Johnny. What's the Spurs for? The roaches. We got rats. Say what? I don't mess with no rats. Hey, stop it. Grown ass self together and let's do Setelah this. berhasil masuk, mereka mulai memasang alat-alat penyadap dan ternyata di hari yang sama, Alexi juga datang ke sana untuk transaksi. Gentlemen, Alexei, Joseph. Oh, I really like that word, Johnny. I was glad you got here. Alexi dan Johnny duduk di satu ruangan yang sama untuk transaksi. Tapi Alexi nggak mau tanda tangan sebelum Joseph datang mendampingi dia. Nah, di sini ada kejadian yang sadis di mana si Joseph ini ternyata udah dimutilasi. Carlos, could you please bring Joseph in? Entre. So, your partner is here. Tapi Alexi tetap bandel dan nggak mau tanda tangan. Tapi setelah Johnny mengeluarkan foto istri dan anaknya dan mengancam membunuh anak dan memperkosa istrinya, akhirnya Alexi pun menandatangani deal tersebut. Screw your young wife, visit your son, the soccer player. You're gonna regret this. Without this, you're no more than this. Dealnya berisi bahwa Johnny yang akan mensuplai ekstasi di seluruh klub di Florida tanpa perantara Alexi. So you sign over ownership papers for all the Florida clubs you own. No middleman. Special Russian middleman. Mike dan Marcus pun kembali ke markas dan mendapatkan petunjuk pelat yang dipasang di boat bertuliskan Dixie 7 yang berhubungan juga dengan KKK. Got something? Read the papers you found? What's a photo? Kind of boat. Dixie 7. Mereka pun pergi ke penjara dan membebaskan salah satu anggota KKK untuk mendapatkan informasi. Ternyata boat yang berplat Dixie 7 adalah boat yang dipakai untuk menghantar peti mati yang berisi uang. Please. Oh, let's find Dixie 7. Times video on BET. Chuck ass. Mereka pun pergi ke rumah duka yang dimiliki oleh si Johnny Tapia dan mendapatkan bukti. Jadi caranya Johnny menyelundupkan narkoba adalah dengan memasukkan ekstasi ke dalam mayat. Dan caranya menyelundupkan uang dengan menaruh uangnya di balik mayat. Kayak mayatnya tuh tidur di atas uang gitu. Damn. Who's top cop now? Drugs and money. We got 'em, baby. Lalu mereka kabur dan esoknya akan melakukan penyergapan dan aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Oh man, it's full up. Mereka pun berhasil dan menyita ribuan butir ekstasi. Tapi penyamaran Sid terbongkar oleh anak buah Johnny. Sid pun diculik dan dibawa ke Kuba. I think they were looking after her. Where is the buyer? They made her. We gotta get her out. We gotta get her out. Marcus yang ditelepon oleh Johnny diancam untuk mengembalikan $100 juta milik Johnny atau Sid akan dibunuh. You have $100 million of mine, and I want it back. Shit just got real. Lalu Mike dan beberapa tim SWAT akan pergi ke Kuba untuk misi menyelamatkan Sid dengan dibantu oleh Tito, salah satu adik dari anggota SWAT yang berprofesi sebagai pemberontak yang membenci si Johnny di Kuba. Don't know you. Look like you're about to do something stupid. Hey Marcus, my brother Tito lives in Cuba. He's a little crazy, but he's hooked up with the underground. Sesampainya di Kuba, mereka merancang strategi untuk menyerang Johnny dan anak buahnya. This compound. The other to his escape. We gotta hurry up. I told you my brother was a maniac. We're at. Setelah siap, mereka pun menyerbu markas Johnny dan menyelamatkan Sid. I'm very sorry. Setelah berhasil kabur, mereka harus menghadapi tentara Kuba yang menyerang It's mereka. a real bad day, all right? Sesampainya di perbatasan antara Kuba dan Amerika, mereka terjebak tak bisa kembali ke Amerika dan di satu sisi ditodong oleh Johnny dan berdumung. Sesampainya di perbatasan antara Kuba dan Amerika, mereka terjebak tak bisa kembali ke Amerika dan di satu sisi ditodong oleh Johnny dan berdiri di atas ranjau-ranjau. You are standing at a large playing field. Give me the gun. We're American. Shoot them. Tapi keberuntungan ada di pihak mereka. Sid berhasil mengalahkan anak buah Johnny dan Marcus berhasil menembak Johnny di kepala. Next to the mall. Headshot, dia tuh headshot. Dan film pun selesai. Now that's how you're supposed to shoot. From now on, that's how you shoot. Came all the way to Cuba for this.
Di film Bad Boys 2 ini, aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan begitu banyak. Dan kita sudah berusaha untuk merangkumnya secermat mungkin, sesingkat mungkin, agar kalian bisa enjoy menontonnya. Dan jangan lupa ada seri selanjutnya dari film Bad Boys ini yang berjudul Bad Boys for Life. Langsung aja, ini dia.